Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Hisab terbagi dua, hisab ringan, hisab berat. Hisab yang ringan tetap saja berat. Karena hari mahsyar, hari yang semuanya berat. Tidak ada yang ringan di situ. Namun manakala dibandingkan antara hisab yang Allah berikan kepada mukmin dan hisab yang Allah berikan kepada selain mukmin, berbeda jauh. Hisab yang Allah berikan kepada mukmin adalah, pertama, Allah ringankan dengan Allah turunkan tapal pembatas, penutup antara perkataan Allah dengan orang mukmin dan jawaban orang mukmin kepada Allah, sehingga penduduk mahsyar tidak tahu apa yang Allah bicarakan kepadanya dan apa jawabannya kepada Allah. Itu ringan yang pertama. Berbeda dengan hisab Allah kepada orang yang tidak mukmin. Itu tanpa pembatas, sehingga aib kita diketahui oleh seluruh manusia, yang pertama sampai yang terakhir. Berapa aib kita? Jangankan manusia dari awal sampai akhir, antum di sini suruh berdiri, dibuka aib antum dari awal sampai akhir, yang dengar cuma segini orang banyak. Sanggup nggak berdiri di sini? Nggak sanggup. Nggak sanggup. Ini baru segelintir manusia, berapa puluh orang aja di sini. Paling angka 150 berapa? Nggak sanggup kita dilihat orang di sini lalu dibongkar aib kita. Kamu pernah begini kan? Kamu pernah begini kan? Kamu pernah melakukan ini, kamu belanjakan ke sini, kamu belikan ini, kamu. Nggak sanggup kita. Oleh karena itu ketika Allah turunkan penutup, nikmat yang besar, kemudahan yang besar, karena hilang dari kita sifat malu, aib kita diketahui orang. Dan untuk mendapatkan kemuliaan ini, kata Nabi, rajin-rajinlah tidak membicarakan aib saudara kita di permukaan bumi. Untuk mendapatkan yang ini, yang rajin menyimpan aib saudaranya tidak dia bicarakan, maka Allah juga tutup aibnya di akhirat. Salah satu caranya yang tadi. Karena kalau kita rajin mengumbar aib saudara kita di permukaan bumi, ada kemungkinan penutup itu tidak Allah turunkan, sehingga aib kita pun dibongkar. Kerjaannya membongkar aib orang, sekarang aib dia dibongkar di depan orang. Namun orangnya orang yang sudah berbeda jauh banyaknya, kondisinya. Adapun orang mukmin, Allah turunkan penutup, sehingga apa yang Allah bicarakan kepadanya tentang kesalahan-kesalahannya hanya dia dan Allah saja, yang lain nggak dengar. Kemudian hisab orang mukmin, kata Nabi, ard. Hisab seorang mukmin adalah Allah sampaikan kepadanya kesalahan-kesalahannya. Bukan hisab kamu belanjakan ke ini, kenapa? Kan kamu sudah dilarang, hisab detail, bukan. Tapi ard, Allah sebutkan kesalahannya. Kamu pernah begini di hari ini, jam segini, di sini. Kamu pernah begini, kamu pernah begini, kamu pernah begini, kamu pernah melakukan ini. Kamu sudah tahu itu haram, tapi kamu masih kerjakan. Kamu sadar ketika itu saya ingatkan bahwa itu tidak boleh, tapi kamu masih lakukan. Terus disampaikan berapa dosa kita, berapa kesalahan kita kepada Allah. Berapa kali kita melakukan dosa di permukaan bumi sampai akhir hayat kita, diingatkan oleh Allah satu persatu. Kamu pernah begini, kamu pernah begini, kamu pernah begini. Kamu tahu itu nggak boleh, tapi kamu masih kerjakan. Lebih kurang begitu. Ard, tidak dikejar, didetailkan bahasan, tapi ard, diingatkan dosa dan kesalahan. Diingatkan dosa dan kesalahan. Orang kafir tidak, orang yang tidak mukmin bukan begitu. Benar-benar dikejar oleh Allah, benar-benar didetailkan bahasannya. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, manuqishal hisaba udzib. Yang Allah benar-benar seminarkan kesalahannya, munaqasyahkan, Allah detailkan bahasannya, akan diadab oleh Allah. Adapun orang mukmin
ringan yang dimaksud adalah ard. Allah sampaikan saja kepadanya, kamu salahnya di sini, kamu begini, kamu pernah melakukan ini. Dan itu terlalu banyak dalam hidup kita untuk bisa kita tahankan di hadapan Allah. Kata Nabi SAW, setelah Allah sebutkan kesalahan-kesalahannya, seorang mukmin akan merasa dirinya hancur karena terlalu banyak kesalahan yang dia lakukan. Dan dia sudah bertemu dengan Allah yang maha perkasa itu. Dan dia sedang di hadapan Allah yang maha tiada tara azabnya itu. Yang maha pengasih, namun azabnya juga teramat dahsyat. Yang maha penyayang, namun azabnya juga luar biasa hebat. Yang selalu Allah ingatkan kita di dalam Al-Quran. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Beritahu hambaku, aku maha pengampun, maha pengasih, namun azabku juga sangat berat. Ya'lamu anna Allah syadidul iqab wa anna Allah ghafurur rahim. Ketahuilah bahwa Allah itu luar biasa berat azabnya, namun dia juga maha pengampun dan maha pengasih. Kita sedang di hadapan Ia, kita sedang berbicara dengannya. Terlihat kekuasaannya yang luar biasa, terlihat keperkasaannya yang tiada tara, terlihat kemaha pengaturannya yang luar biasa yang Ia bicarakan kepada kita di dalam Al-Quran yang sering kita abaikan. Sering kita tidak indahkan keperkasaannya di permukaan bumi, sehingga seolah-olah kita tidak takut kepadanya. Seolah-olah manusia ini tidak lagi takut kepada Allah, diancam santai saja. Yang ngancamnya Allah loh. Dan ini hati yang tidak bertauhid atau tipis tauhid di dalamnya. Ilmunya tentang Allah begitu minim sehingga tidak bisa melahirkan rasa takut kepada Rabbnya, rasa takut berbuat maksiat kepadanya, rasa takut nanti tidak diampuni. Santai saja, tahu maksiat santai saja, dikipas-kipas oleh syaitan santai saja, tidak apa-apa. Allah pengampun kok, Allah pengasih penyayang. Nanti 50 tahun ke atas baru ke masjid. Siapa yang jamin Anda sampai usia 50 tahun? Mungkin seminggu lagi mati sudah. Apalagi bolak-balik naik pesawat, sedikit teler pilotnya mati antum. Taubat mau nunggu umur 50, taubat menunggu pensiun. Siapa yang jamin kita sampai dalam usia pensiun? Tapi syaitan begitu, ngipas-ngipas. Santai sajalah. Allah maha pengasih, maha pengampun. Sekarang mabuk, nanti malam sholat tahajud selesai itu. Ini kipas-kipasnya syaitan, supaya kita tidak takut kepada ancaman Allah. Kalau orang yang takut ancaman Allah, dia berhenti. Itu tanda orang takut. Sebagaimana orang takut di jalan itu ada harimau ngamuk, orang takut jalan situ, nggak mau jalan situ karena takut. Itu dia makna takut. Nah, setelah seorang mukmin merasa hancur, kata Nabi SAW, ketika dihisab, karena disebut oleh Allah kesalahannya, dan terlalu banyak yang pernah kita lakukan daripada kesalahan. Dia merasa dirinya hancur-hancuran, dia merasa dirinya celaka, dia merasa dirinya akan menjadi penduduk neraka. Dia merasa sudah frustasi. Di ujung kefrustasiannya untuk mendapatkan ridho Allah dan surga Allah, Allah datangkan kabar gembira setelah itu. Dan ini kabar gembira yang luar biasa. Kabar gembira setelah takut yang luar biasa. Apa kabar gembira itu? Wahai hambaku, itu dosa-dosamu yang kau lakukan di permukaan bumi, hari ini aku ampuni dosa-dosa itu. Ini dia pengampunan itu. Hari ini, kata Allah, aku ampuni kesalahan-kesalahanmu itu, semuanya aku ampuni.
Semuanya aku ampuni. Aku maafkan semuanya. Aku terima permohonanmu. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Ya Allah, maafkan aku. Ya Allah, jangan adab aku karena kesalahanku yang engkau ucapkan di permukaan bumi berulang-ulang, dan sebahagian daripada ucapan itu engkau ucapkan sambil menangis. Sekarang aku terima itu. Dan dosa-dosamu semuanya aku ampuni. Ini saudaraku muslim dan muslimah, tujuan hidup. Jadikan dia tujuan hidup. Jangan jadikan dia hanya mimpi. Jangan jadikan dia sesuatu yang kalau dapat alhamdulillah, nggak dapat nggak apa-apa. Ini tujuan hidup. Kalau tidak Anda celaka. Kalau tidak kita celaka, kita binasa. Kalau tidak mendapatkan pengampunan ini kita celaka. Karena yang tidak mendapatkan pengampunan ini ke neraka. Yang tidak mendapatkan pengampunan ini apa? Ke neraka. Maka jadikan dia tujuan hidup. Demi Allah, kalau orang yang menjadikan ini tujuan hidupnya, hilang menjadikan tujuan hidup adalah cari kekuasaan. Hilang menjadikan tujuan hidup adalah cari kekayaan. Hilang tujuan hidup adalah cari nama, popularitas. Karena kebenaran manakala sudah datang, kebatilan sirna. Dan menjadikan dunia sebagai tujuan hidup, baik harta yang ada di dalamnya, atau kekuasaan yang ada di dalamnya, atau popularitas yang ada di dalamnya, kebatilan yang dibawa oleh syaitan di dalam hati kita untuk dijadikan tujuan hidup, agar dia campakkan kita kepada jurang kehinaan di permukaan bumi dan di akhirat. Dan itu harus dibuang dan digantikan dengan tujuan hidup yang benar. Dan hebatnya agama Allah, mulianya agama Allah, indahnya beragama dengan agama Allah, Allah tunjukkan kepada kita apa yang benar supaya hilang yang salah. Karena agama adalah panduan dalam hidup, pedoman dalam hidup. Dan orang yang mengikuti agama, dia mengikuti panduan hidup. Panduan hidup bukan rekayasa manusia, bukan hasil pengalaman hidup manusia, bukan pengalaman berpuluh tahun manusia, tapi panduan hidup dari Allah yang menciptakan manusia. Maka dia tidak akan pernah salah. Panduan yang benar. Dia tidak akan pernah keliru dan meleset. Panduan yang benar. Antum mau buku panduan mobil Toyota, antum mau ngambilnya dari Ford? Mau nggak? Antum ngambilnya dari mana? Dari Toyota juga. Kenapa? Produknya Toyota. Tentu panduannya manual book ya namanya ya. Manual booknya itu juga dari Toyota, karena Toyota yang produk. Baik, panduan hidup manusia dari Allah, karena produk Allah ini. Kita ini produknya Allah. Ada manual booknya. Ini dia manual booknya. Semoga kalimat manual book tidak mengkerdilkan makna Al-Quran. Kalimat Al-Quran lebih kita cintai daripada manual book. Tapi ini sekedar pendekatan makna. Ganti olinya berapa kali harusnya, kilometer berapa, ya. Cek timingnya berapa harusnya, harus diganti berapa, ada manual booknya. Demikian juga dengan kehidupan kita. Dan kehidupan kita lebih rumit daripada sekedar mesin mobil. Namun orang tidak akan cari panduan kendaraan kepada
perusahaan yang bukan membuat dan merakitnya. Aneh tidak kalau manusia mencari panduan hidup lalu dia cari kepada yang bukan pencipta manusia? Dari pengalaman, dari seorang yang bisnisnya maju, panduan hidupnya dari sana dia ambil. Dari seorang yang namanya harum sebagai ilmuwan, dari seorang yang ya akhi, itu bukan panduan hidup, itu hanya pengalaman hidup dia. Panduan hidup bukan di sana letaknya. Panduan hidup ada di sini, di dalam Al-Quranul Karim. Panduan hidup ada di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang Anda katakan sukses tadi dengan segalanya, yang dia ceritakan ke antum yang sukses-suksesnya aja. Pahitnya dia tidak ceritakan. Saya pasti itu dia mengalami pahit yang luar biasa yang dia sembunyikan dalam catatan hidupnya. Dia tidak akan bongkar kepada orang alangkah pahitnya dia. Karena untuk menuju sukses itu istrinya selingkuh, dia tidak ceritakan kepada kita. Untuk menuju sukses yang dia ceritakan dalam buku itu anaknya bandel, anaknya durhaka, dia tidak cerita kepada kita. Jangan tertipu. Itu bukan panduan hidup. Itu hanya bacaan sambil lalu. Oh begini ternyata dia, oh begini ternyata dia, udah selesai. Maka jadikan tujuan hidup kita adalah pengampunan dosa. Dan keutamaan tauhid, kalau ini Anda benar-benar kerjakan tauhid ini, Anda dijamin dosa diampuni oleh Allah. Mau apa lagi sudah? Babu fadli tauhid, bab keutamaan tauhid, dan tauhid ini mengampunkan dosa-dosa. Kalau ingin dosa kita diampuni oleh Allah, apakah sekedar memperbanyak sholat? Apakah sekedar memperbanyak puasa? Apakah sekedar rajin berinfak? Tidak. Anda rajin puasa tidak akan diterima oleh Allah kalau nggak pakai tauhid. Anda rajin berpuasa tidak akan diterima oleh Allah tanpa rajin bertauhid. Anda rajin berinfak dan bersedekah nggak akan diterima oleh Allah tanpa tauhid. Tiga orang penduduk neraka pertama kali. Orang yang rajin menimba ilmu dan mengajarkan ilmu, tidak bertauhid, masuk neraka. Padahal di permukaan bumi dikenal alim ulama hebat. Dua, seorang yang rajin berinfak, yang dia katakan, ya Allah tidak ada celah untuk berinfak kecuali semuanya telah kukerjakan, namun dia tidak bertauhid, Allah jadikan penuh neraka. Yang ketiga, orang yang wafat di medan jihad, membela agama Allah, berjuang dengan tenaganya yang luar biasa sampai dikenal sebagai pahlawan hebat Islam, Allah masukkan neraka pertama kali. Tiga orang ini, ketiga-tiganya tidak bertauhid karena mereka ria di dalam amalannya. Jadi bukan sekedar sholat, tapi sholat yang bertauhid. Bukan sekedar puasa, namun puasa yang bertauhid. Maksud bertauhid, puasa yang diiringi oleh tauhid yang benar, sholat yang diiringi oleh tauhid yang benar, zakat yang diiringi oleh tauhid yang benar, sedekah yang dihiasi oleh tauhid yang benar, mendirikan pesantren yang dihiasi masjid dan pesantren dengan tauhid yang benar, mendirikan asrama yatim piatu dengan tauhid dan benar, yang benar. Terus lakukan apa saja sampai senyum kepada dengan tauhid yang benar. Ini dia pengampunan dosa, di sini diletakkan oleh Allah tabaraka wa taala. Maka dengan adanya tauhid yang menghiasi amalan-amalan Anda, di sana tauhid ini akan bisa memberikan kepada Anda sebuah tujuan yang luar biasa. Apa itu tujuan yang luar biasa? Pengampunan dosa. Pengampunan dosa. Dan itu tujuan hidup semua manusia ya akhi. Hanya saja manusia ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Na'udzubillahi min dzalik, tidak tahu itu tujuan hidupnya. Ada juga yang sekedar berilmu, tahu tapi nggak peduli, cuek. Tahu tapi cuek, na'udzubillah, cuek kepada tujuan hidup.
Ada juga yang sudah berusaha tapi lebih banyak kalahnya dibanding menangnya. Dan sebahagian kecil banyak menangnya dibanding kalahnya. Dan ini orang-orang yang beruntung. Karena tidak ada lagi manusia di permukaan bumi sekarang ini yang tidak seperti itu. Kita semua orang yang sedang berusaha. Kadang kita menang, kadang kita kalah. Namun harapan kita lebih banyak menangnya dibanding kalahnya. Adapun bersih sama sekali tanpa dosa, ini bukan posisi kita sebagai seorang insan. Maka akhi fiddin, ikhwani fiddin wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, dimanapun anda berada, para pemirsa Asil TV rahimani wa rahimakumullah, dimanapun anda berada, mari jadikan pengampunan dosa ini benar-benar tujuan hidup kita, ya. Dan kita tidak jadi membaca ayatnya, karena ini dalil di bawah ini adalah dalil bahwa tauhid untuk pengampunan dosa, tauhid untuk jalan hidayah, dan hadis-hadis berikutnya yang beliau bawakan untuk itu. Akan tapi pembicaraan menarik kita kepada bahasan yang tadi yang kita anggap perlu dan penting untuk kita bicarakan, karena inti daripada permasalahan yang dengannya kita harus mengerti bahwa seandainya kita ingin mendapatkan pengampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, tak bisa kecuali pintu tauhid harus kita masuki. Tauhid dan, ingat, tauhid dan baru kemudian amal. Tauhid dan salat, tauhid dan zakat, tauhid dan puasa, tauhid dan haji dan umroh, tauhid dan bakti kepada orang tua, tauhid dan pengajian, tauhid dan baca Quran, tauhid dan asrama yatim piatu, tauhid dan masjid, tauhid dan lakukan segala-galanya, tauhid dan tahajud, tauhid dan puasa Senin Kamis, tauhid dan makan dan minum pakai tangan kanan bukan pakai tangan kiri, tauhid minum duduk, tauhid dan masuk toilet pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan, semuanya amal, namun harus diiringi dengan tauhid. Tampaknya pengampunan nggak ada. Tak ada yang namanya pengampunan yang antum harapkan dari sekarang sampai mati, diharapkan pengampunan. Nggak pakai tauhid, jangan harap dapat ampunan Allah. Jangan harap dapat ampunan Allah. Karena Allah sudah camkan di dalam Al-Quran seperti itu. Berulang-ulang di dalam ayat Allah katakan seperti itu. Yang tidak bertauhid tidak ada dapat pengampunan di akhirat. Tidak akan dapat pengampunan. Kalau tidak dapat pengampunan artinya apa? Neraka. Tidak dapat pengampunan artinya neraka. Maka orang yang takut ke neraka, dia takut tidak dapat pengampunan. Kalau takut tidak dapat pengampunan, dia cari sesuatu yang ada jaminan pengampunan di sana, yaitu tauhid. Tauhid yang mengiringi amalan. Ingat itu, tauhid yang mengiringi amalan. Salat, iya, tapi salatnya orang yang bertauhid. Puasa, betul, tapi puasanya yang karena di sana sini ada orang yang salat tanpa tauhid. Ada orang yang puasa tanpa tauhid. Ada orang yang berhaji tanpa tauhid. Sehingga dia mengira amalannya sudah sangat banyak di hadapan Allah, ternyata enggak ada tauhid, nihil. Innahu may yusyrik billah la in asyrakta la yahbatanna amalu, kata Allah. Kalau kamu berbuat syirik, artinya kamu tidak bertauhid, namun terjerumus dalam kesyirikan, hapus semua amalanmu, sirna, semuanya hilang, nol. Apa yang dia harapkan di hadapan Allah kalau nilai amalnya nol? Dan yang membuatnya nol karena amal solehnya yang segudang itu adalah tanpa tauhid. Oleh karena itu orang kafir segudang apapun berbuat baik, nol. Jangan pernah dia katakan dia baik, karena di akidah kita semuanya nol, semuanya nihil. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Kami datangkan apa yang mereka amalkan daripada amalan yang tidak akan diterima oleh Allah, itu amalan yang nol pada akhirnya kami datangkan juga. Orang kafir
Itu Allah perlihatkan amalan dia. Ini perbuatan baik kamu di dunia ini. Kamu pernah begini, kamu pernah membantu ke daerah-daerah konflik, kamu pernah bawa bantuan, kamu menjadi tenaga medis 30 tahun di sana. Banyak orang-orang yang sehat didatangkan semua amalan-amalan mereka yang banyak itu. Kamu pernah berada di asosiasi apa, bantu apa, aduh relawan ini, relawan itu, segala macam. Kamu pernah memberikan bantuan ini. Sudah datang banyak, tidak lihat, kata Allah faja'alnahu haba'an manthura. Setelah itu kami jadikan amalannya yang banyak itu debu-debu yang berterbangan. Nggak ada artinya. Karena mereka tidak beriman dan tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini pertemuan kita pada subuh hari yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah memberikan kepada kita ilmu yang hak dan amalan yang benar, dan semoga kita jadikan ampunan Allah adalah tujuan hidup kita agar kita benar-benar mengejarnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.